saya melakukan survei Pak Ihsan ya. Iya Bang. Itu pengangguran itu masih tinggi di Banten. Iya. Nah, kemiskinan. Nah, ini seperti apa penentasannya? Karena janji politik ini kan harus ditepati oleh Pak Gubernur nanti ke depan. Kemampuan terhadap reformasi birokrasi yang di dalamnya juga adalah poin-poin penting janji dari kampanye Pak WH sendiri, saat ini masih menggantung pada proses-proses yang belum bisa dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ida Sirat, yang kali ini saya akan memandu sebuah diskusi kontroversi. Kita akan membahas dua sudut pandang tentang isu-isu menarik yang terjadi di Provinsi Banten dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah bersama kita. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah perbincangan dengan tema kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim atau WH dan Andika Hazrumi atau AA yang tahun ini akan memasuki tahun keempat kepemimpinannya. Telah dihadirkan bersama kita dua orang narasumber yang akan menyampaikan persepsi mereka tentang tema perbincangan kita kali ini. Yang pertama adalah seorang akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dikenal cukup vokal mengkritisi berbagai kebijakan duet WHAA. Beliau adalah Bapak Ihsan Ahmad. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Sama-sama di studio kami. Ya, sementara untuk narasumber yang kedua yaitu seorang politikus muda yang cukup fenomenal. Banyak orang yang mengenalnya sebagai salah seorang konseptor handal, terutama dalam pemenangan pemilu. Inilah dia Ketua Bapilu Demokrat Banten, Bang Azwar Anas. Selamat malam Pak. Malam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio. Siap. Ya, baik Ces Banpos, dalam periode kepemimpinan WHAA, cukup banyak hal yang dilakukan oleh duet kepemimpinan ini. Tentu saja yang namanya kebijakan akan menciptakan pro dan kontra dari masyarakat. Seperti soal penanganan reformasi birokrasi, penggunaan APBD Banten, hingga proyek mercusuar revitalisasi Banten Lama. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan sesi pertama perbincangan kita, yaitu soal reformasi birokrasi. Kita coba fokuskan terhadap kasus mutasi dan promosi jabatan ASN di Pemprov Banten. Dalam masa WHAA, mutasi dan promosi yang merupakan salah satu bagian dari strategi reformasi birokrasi sudah dilakukan. Tetapi beberapa pihak menilai masih terjadi kejanggalan dalam proses tersebut. Yang paling sering menjadi sorotan adalah hadirnya penjabat-penjabat yang tidak merintis karir di Pemprov Banten yang dikabarkan banyak menimbulkan kecemburuan dari ASN yang telah lama mengabdi di Pemprov Banten. Nah, bagaimana sih tanggapan Pak Ihsan terkait strategi reformasi birokrasi yang dijalankan oleh WHAA? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bisa hadir di sini, terutama kepada Bang Anas yang sudah hadir di sini. Jadi kalau saya melihat reformasi birokrasi itu mungkin karena ini temanya evaluasi ya. Nah, ketika satu anggapan masyarakat berakhir dinasti politik yang waktu itu dipimpin oleh Bu Atu, kehadiran Pak Wahidin Halim ini sebetulnya sebuah harapan yang kemudian juga menjadi bagian yang ditunggu oleh masyarakat. Walaupun saat itu ada perdebatan kecil di teman-teman, apakah kemudian kepemimpinan gubernur ini bisa clear, bisa steril, karena kemudian wakil gubernurnya itu juga lahir dari dinasti politik, tapi kemudian itu terselesaikan karena tidak fair untuk menilai potensi seseorang yang kemudian bisa serta-merta punya gen yang sama untuk melakukan hal-hal yang jelek gitu ya. Nah,
Artinya semua mata memandang Pak Wahidin diharapkan menjadi sebuah instrumen perubah yang mendasar gitu. Karena beliau dikenal sebagai birokrat tulen, kemudian juga politisi senior gitu. Dan bisa dikatakan Pak WH ini menjanjikan beberapa hal yang signifikan yang selama ini tidak terjadi di Banten gitu. Seiring dengan berjalannya waktu sampai pada tahun ini, kalau Bang Azhar setuju, sekarang adalah tahun politik gitu kan. Ada satu analogi yang kemudian bisa saya kemas sebagai sebuah perspektif pribadi. Lama-kelamaan saya menilai Pak WH ini terkesan dia agak melemah, agak lelah, tidak punya gairah ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan untuk masyarakat. Di antaranya adalah birokrasi reformasi gitu. Dan saya juga melihat bahwa lama-kelamaan juga tidak bisa dipungkiri, di sisi lain dia melemah untuk hal itu, tapi kemudian di sisi yang satunya lagi terasa begitu bergairah pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syahwat politik atau kekuasaan untuk periodisasi berikutnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga saya memberikan sebuah perspektif yang juga pribadi. Saya melihat akhirnya ada kesimpulan sementara, kok rasanya Pak WH ini juga meniru kepemimpinan Bu Atut dalam beberapa hal yang menyangkut pengelolaan birokrasi untuk kepentingan politik, kemudian berpindahnya metode korupsi yang konvensional dalam bentuk sogok menyogok suap dan lain sebagainya kepada satu bentuk korupsi penyalahgunaan wewenang yang saya pikir juga agak bisa dikatakan masif gitu ya. Nah, apakah kemudian ini bisa dikatakan sesungguhnya apa yang sekarang berlaku adalah satu sistem pengelolaan pemerintahan yang autopilot, tapi kemudian mekanisme autopilot ini juga tidak dipahami bagaimana instrumen autopilotnya bisa berjalan gitu, sehingga terjadi beberapa katakan kasus yang sebetulnya agak janggal kalau melihat senioritas dari Pak WH sendiri. Contoh misalkan persoalan dana bagi hasil yang Februari 2020 itu masih nyangkut, kemudian di November 2020 masih nyangkut, dan yang terakhir kemarin 2021 tiba-tiba tidak dianggarkan gitu ya. Nah, ini menjadi persoalan gitu, apalagi kalau kita bicara jauh bahwa DBH ini menjadi bagian dari satu implementasi bagaimana kepentingan masyarakat itu bisa terlayani. Nah, kemudian bisa dilihat pada kasus-kasus lainnya yang kemudian kita bisa katakan apakah ketidakpahaman terhadap instrumen autopilot ini juga menjadi trial and error di dalamnya, sehingga beberapa kali Sekda juga mendapat kecaman. Kalau nggak salah dari Pak Wagub sendiri, dari salah satu wakil rakyat dari fraksi Golkar, kemudian pernah di demo juga, dan kemarin Banten Post juga menjadikan headline yang begitu keras dengan judul Sekda sebagai biang kerok gitu ya. Itu kita bisa lihat bersama. Dan pada titik poin yang terpenting pada isu birokrasi demokrasi, reformasi birokrasi, saya menilai ya bahwa reformasi birokrasi ini rasanya kok belum terjadi gitu loh Bang. Belum terjadi. Mengingat bagaimana rekrutmen atau mutasi atau pengangkatan pejabat dan sebagainya ini
ini penuh dengan sebuah riak yang dinaungi oleh awan yang kelabu lah, kira-kira begitu. Kita lihat ada pejabat yang tidak lolos open bidding tapi kemudian bisa menjabat gitu kan. Ada kemudian kerabat dekat menantu gubernur yang kemudian jadi salah satu pejabat di Samsat misalnya. Oke Pak, kalau untuk perihal itu nanti ada pembahasan ya. Sekarang intinya saya ingin saya bilang begini. Kemampuan terhadap reformasi birokrasi yang di dalamnya juga adalah poin-poin penting janji dari kampanye Pak WH sendiri, saat ini masih menggantung pada proses-proses yang belum bisa dibuktikan. Sekarang bagaimana nih tanggapan dari Pak Azwar sendiri mengenai banyaknya kritikan tentang strategi reformasi dari Pak WH ini? Siap. Pertama, lebih enak dipanggil Bang Anas. Oke, siap Bang Anas. Jadi memang ini cukup menarik. Saya sebenarnya cukup memberi harapan besar kepada Pak Gubernur karena pada dasarnya beliau ini sangat menguasai. Dibilang beliau ini birokrasi tulen sebenarnya. Nah, namun memang yang saya pahami secara pribadi, saya melihat mutasi yang terjadi di kalangan birokrat ini seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, bahwa ya ada yang open bidding nggak lolos tapi dia bisa ini. Dan saya menilai bahwa posisi mutasi yang hari ini terjadi ini cukup tarikannya cukup kuat saya lihat, karena ya ini berkaitan ya seperti yang masyarakat nilai, ini berkaitan dengan kepentingan nanti ke depan seperti yang terjadi hari ini. Apalagi penempatan posisi jabatan yang terjadi hari ini kan tidak sesuai dengan ya kapasitas dan SDM-nya. Ini terjadi ya, kalau dibilang wah pelantikan hari yang terjadi hari ini rata-rata orangnya Pak Wagub katanya. Nah ini kan terjadi. Perkembangan isu ini kan memang sangat menarik dibahas, apalagi mutasi yang terjadi di ASN ini, ya itulah tarikannya. Sehingga memang reformasi birokrasi ini belum berjalan seyogianya. Harapan masyarakat Banten bahwa kita mau perubahan, bahwa kalau saya bukan siapa-siapa bisa jadi pejabat. Nah itu harapan besar pada ASN yang dia punya kapasitas dan potensi, ternyata ya tidak terjadi. Nah jadi masih berlaku dia orang siapa, nah dia ini siapa, bawaan siapa, nah itu menjadi prioritas untuk mendapatkan posisi tersebut. Nah ini terjadilah. Nah, ini kan perkembangan isu yang kita tangkap di kalangan birokrat, karena memang di kalangan birokrat ini kan teman-teman kita juga, informasinya kita serap lah. Sehingga memang kita mendorong ke depan ya birokrasi ini harus direformasi semana yang kita harapkan. Jadi jangan sampai penentuan posisi-posisi tertentu ini tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ya, berarti Bang Anas ini melihat berbagai kritikan dari berbagai pihak juga, termasuk dari Pak Ihsan tadi, iya, relevan gitu ya Pak ya? Ya memang ya ini terjadi lah. Ya. Jadi kepala daerah ini kan tidak terlepas dari dukungan politik, intervensi politik. Nah ini kan pasti terjadi ya. Nah cuma memang kita tidak bisa menghilangkan realitas itu, namun kan harus ditawarkan bagaimana birokrasi ini, ASN yang mutasi ini benar-benar dengan kapasitas yang bagus, mumpuni gitu, sehingga memang kedepannya kinerja Pemprov Banten ini ya bisa sesuai dengan yang diharapkan, bisa mencapai tujuan visi misinya seperti itu. Apalagi yang hari ini saya sangat menarik ketika media massa menggambarkan bahwa Pilgub Banten ini didorong ini kan
pencalonan Gubernur Banten. Nah, saya berharap bahwa Gubernur Banten dan Pak WH dan Andika Hazrumi fokus kepada janji-janji politiknya dan kerja-kerja nyatanya. Karena ini tanggung jawab penuh Pak Gubernur dan Andika untuk yaitu tadi memenuhi janjinya seperti itu. Jadi menurut saya fokuslah kerja, karena ketika kerja nyata itu dilakukan, saya yakin masyarakat ya akan memilih kembali Pak WH dan Andika seperti itu. Nah, ini dari persoalan tadi ada juga persoalan lelang jabatan yang diulang oleh KASN. Bagaimana nih tanggapan dari Pak Iksan melihat dari proses lelang jabatan tersebut? Ya, persoalan terbesar dari reformasi birokrasi saat ini ternyata kalau saya berkontemplasi, ini tidak cukup hanya diterangkan dengan persoalan bahwa reformasi birokrasi itu harus akuntabel, transparan, bertanggung jawab. Ternyata prinsip-prinsip ini menjadi prinsip-prinsip yang prosedural gitu loh. Karena ketika dia sudah, katakanlah reformasi sekarang diklaim transparan, kemudian akuntabel dan bertanggung jawab, dia bermain pada tingkat prosedural. Tapi kemudian masyarakat tidak tahu dalam prinsip-prinsip ini apakah langkah yang diambil sudah benar atau belum. Jadi masyarakat dan pemimpinnya saat ini berada pada titik krusial, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam konteks bahwa prinsip utama yang berada di semua prinsip pengelolaan profesionalitas birokrasi itu adalah kemampuan melayani birokrasi untuk masyarakat gitu loh. Iya. Itu yang kemudian lepas sehingga kalau misalkan balik ke konteks persoalan lelang jabatan tadi, ya masyarakat hanya bisa menduga, saya hanya bisa menduga, mengira-ngira, kemudian tebak-tebakan sesungguhnya apa sih yang terjadi sehingga kepekaan, kemampuan untuk menempatkan sesuatu yang benar dan salah itu tidak terjadi. Artinya mengapa sih sampai terjadi pemberhentian katakanlah proses lelang secara sepihak yang kemudian dijawab oleh KSN ini harus dilanjutkan gitu. Tapi kemudian ujungnya juga disetujui oleh KSN yang sudah lulus itu untuk masuk begitu. Nah, artinya ada hal-hal yang membingungkan gitu di konteks reformasi birokrasi ini. Bagaimana nih kalau tanggapan dari Pak Bang Anas sendiri nih perihal lelang jabatan yang diulang oleh KSN? Ya, itu dia yang disampaikan Pak Ihsan tadi, bahwa memang di awalnya dibatalkan dan ujungnya akhirnya disetujui. Nah, ini tidak terlepas yang saya sampaikan tadi, yaitu tarikan politiknya. Nah, sebenarnya memang mutasi ASN ini kan apa yang sebenarnya diinginkan Pak Gubernur dan Wakil, karena memang birokrat yang bekerja hari ini kan untuk membantu beliau dalam menyelesaikan permasalahan dan menjawab visi misi yang dia tuangkan secara 5 tahun. Nah, ini ya itu tadi kembali kepada bagaimana yaitu lelang jabatan ini ya kalau seharusnya kan sudah digelar transparan, tapi ternyata batal dan akhirnya diambil yang misalnya yang tidak ikut lelang akhirnya disetujui. Nah, ini memang cukup kita menjadi bahan evaluasi ke depan, karena memang jangan sampai kita mau menjelaskan posisi bahwa kita ini transparan, jujur, tapi ternyata ya itu tidak kita lakukan. Dan saya berharap ya ke depan adalah keterbukaan bahwa lelang jabatan ini benar-benar ya siapapun itu bisa ikut dan tanpa misalnya ya tekanan-tekanan politik, sehingga siapapun itu dia walaupun dia nggak ada backingannya tapi kapasitasnya bagus, dia terpilih menjadi pejabat. Toh memang mereka ini ya birokrat ini kan untuk
membantu gubernur, siapapun itu. Saya yakin, saya sangat positif bahwa birokrat ini dia punya visi yang baik untuk membangun Banten, karena ya rata-rata kan Pak ya berdomisili di sini, birokrat sudah teruji lah menurut saya untuk loyalitas itu. Oke. Selanjutnya kita ke isu lainnya, yaitu perihal pengelolaan APBD Banten. Tadi yang sempat disinggung juga oleh Pak Ihsan mengenai Bank Banten ya, yang ternyata Bank Banten ini kerap sekali menuai kritikan dari berbagai pihak, baik dari pengamat, akademisi maupun mahasiswa. Dan akhir-akhir ini yang ramai adalah tentang kebijakan Pemprov Banten untuk berutang tentang dengan salah satu BUMN. Selain itu, tidak cairnya dana bagi hasil atau DBH untuk kabupaten atau kota, serta tidak dilokasikannya dana bagi hasil pada tahun 2021 yang berujung peringatan oleh Mendagri juga disebut pengamat sebagai kurang profesionalnya WHAA dalam pengelolaan APBD. Nah, Bang Anas nih, bagaimana nih tanggapannya mengenai pengelolaan APBD di Banten ini? Nah, saya cukup menarik di pembahasan anggaran. Namun saya menyatakan bahwa saya ini kurang menguasai pembahasan masalah anggaran. Cuma memang ya saya berharap pengelolaan anggaran ini lebih transparansi bahwa pembangunan ini diprioritaskan, anggaran APBD ini diprioritaskan untuk ya menepati janji politik beliau. Nah, lebih menyentuh kepada masyarakat, karena memang contoh, saya dulu pernah melakukan survei dan itu melakukan evaluasi tentang kinerja gubernur ya dan wakilnya. Nah, di sini kan ada 3 permasalahan yang krusial di Banten ini, masalah pengangguran, kemiskinan, dan yaitu tadi Pak Ihsan, lowongan kerja. Nah, apakah APBD ini, pengelolaan anggaran ini sudah tepat sasaran? Nah, saya lebih menarik itu tepat sasaran yang mana APBD ini didorong untuk ke masyarakat. Jadi bukan cuma kegiatan-kegiatan yang pembangunan yang seremonial yang dikatakan bahwa dia tidak memberikan efek langsung kepada masyarakat Banten. Nah, contoh ya harusnya kita ke depan, kalau saya bilang APBD ini bagaimana penyerapan tenaga kerja, harusnya penyerapan anggaran itu diberikan pada pelatihan-pelatihan agar bisa masyarakat menerima bantuan sekolah, pendidikan, jangan sampai ada yang putus sekolah, baru lowongan kerja, pelatihan-pelatihan kerja. Nah, sehingga ini kalau saya lebih mendorong bagaimana tuh yaitu penyerapan anggaran APBD Provinsi Banten didorong ke sana. Tapi sejauh ini sudah Bang Anas sendiri sudah melihat prestasi dari pengelolaan APBD ini sendiri belum sih Pak? Ya, kalau prestasi kan, kalau menjawab hari ini ya pengelolaan APBD cukup ya dibilang baiklah. Ya. Cuma kan secara fisik, betonisasi, pembangunan yang kita lihat Banten sudah mulai berbenah. Nah, kita nggak bisa pungkirin ini cukup luar biasa. Nah, namun kan seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ini mendapat efek langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat ini bisa merasakannya. Sebenarnya contoh, karena dalam survei kita kemarin itu saya melakukan survei Pak Ihsan ya. Iya Bang. Itu pengangguran itu masih tinggi di Banten. Iya. Nah, kemiskinan. Nah, ini seperti apa penentasannya? Karena janji politik ini kan harus ditepati oleh Pak Gubernur nanti ke depan 5 tahun. Karena memang evaluasinya bukan kita yang nilai Pak. Kita ini politisi nih. Nah, nanti ini masyarakat yang menilai 5 tahun. Nah, evaluasinya kan 5 tahunan Pak. Yeah. Saat mencalonkan kembali bagaimana respon masyarakat seperti itu. Nah, itu. Kalaupun terkait bagi hasil, nanti Pak Ihsan lah yang jawab gitu kan. Karena beliau fokus ke sana. Kalau saya, ya untuk pembahasan anggaran bagi hasil itu, makanya saya sampaikan ke teman-teman Banten Pos, Pak Ihsan, ini harusnya diundang nih bagian BPKD. Nah, biar supaya kita ini terbuka, karena nggak ada dari unsur pemprovnya nih. Jadi kita ya masih meraba-meraba, karena kan kita harus tahu ini bagaimana anggaran
Banten ini di 2021, nah, dengan kondisi COVID hari ini seperti apa? Nah, dengan tadi ada bantuan peminjaman dari BUMN ya, ya selagi baik dan itu bisa dipertanggungjawabkan untuk pembangunan Banten sih, kenapa enggak? Jadi jangan sampai ya kalau kita dibilang ada bantuan untuk pembangunan kan kita tolak ya nggak mungkin juga, karena memang Banten butuh percepatan pembangunan biar supaya ya kita lihatlah biar gelagat pembangunan ini bisa menyaingi daerah-daerah lain seperti itu. Oke, kalau tanggapan dari Pak Ihsan sendiri gimana nih? Ya, menarik yang dibilang Bang Anas tadi. Iya. Apakah ini sudah tepat sasaran atau belum? Karena memang prinsip dasarnya APBD itu untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kita lihat dulu fakta di lapangan. Tadi sudah disinggung oleh Bang Anas bahwa Banten itu nomor 2 nasional setelah DKI tingkat pengangguran terbukanya 10, sekian. Kemudian resesi ekonomi ya di kuartal terakhir di penghujung tahun kemarin juga Banten minus 5, sekian di atas nasional ya, minus 3. Kemudian di masa COVID kita sama-sama menyaksikan bahwa kemiskinan masyarakat pedesaan perkotaan juga meningkat. Ya, Belum termasuk pegawai yang dirumahkan, yang di PHK, itu sampai ribuan itu Bang di pusat-pusat industri di Banten gitu. Nah, di sisi lain UMKM juga banyak yang gulung tikar. Itu faktanya begitu. Tapi kemudian saya kok belum menangkap apa yang dimaksud dengan pemulihan ekonomi masyarakat oleh Pemprov. Apa yang dimaksud dengan percepatan penanganan COVID di Banten, karena kita kesulitan menemukan satu soliditas koordinasi konsolidasi di antara itu. Nah, ketika ini diperbandingkan dengan struktur APBD 2001, ada 3 catatan penting. Satu, dengan belanja pegawai yang tinggi Bang, ini tidak mencerminkan satu kebutuhan masyarakat. Kemudian pinjaman PT SMI yang 4,9 dan sudah cair di Desember kemarin 800 miliar, 50%-nya itu untuk sport center Bang. Gitu. Nah kemudian apakah ini ada korelasi dengan persoalan-persoalan masyarakat ini kan juga jadi catatan. Nah yang menarik juga adalah belanja bunga sekitar 50 miliar gitu. Nah ketiga catatan ini kemudian dapat dibuat satu kesimpulan, sebetulnya perencanaan persiapan APBD di 2021 dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu belum match gitu, belum menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Nah, pada akhirnya saya berkesimpulan, mumpung ada Bang Anas nih, karena kan Bang Anas wakil kita di parlemen gitu kan, saya melihat gini Bang, kerumitan persoalan birokrasi, kemudian persoalan APBD, persoalan praksis politik yang kemudian tidak sesuai dengan janji-janji, seperti misalkan apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis di 2017-18 itu nggak ada Bang faktanya, karena dia jadi silvan. Iya. 19 ada, 20 nggak ada, 21 nggak dianggarkan itu Bang. Berpindah format lah kira-kira. Nah kemudian yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang kemudian membawahi persoalan PEN yang menuju pada UMKM ini juga tidak bisa dilihat implementasinya di Banten. Kok kalau saya melihat ini Bang, rasanya saya perlu nitip usulan lah Bang. Saya melihat ada persoalan di hulu dalam persoalan politik kita. Rasanya partai politik ini perlu loh Bang punya satu standar silabus kaderisasi yang kemudian bisa dirasakan, dilihat gitu kan,
kemudian juga bisa dinilai masyarakat gitu. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam partai itu mereka jelas seperti kalau kita mau melakukan menempuh pendidikan di strata formal manapun gitu loh. Oh, ada SKS ini, ada pendidikan ini gitu loh. Sehingga kita lihat ada kualitas-kualitas yang memang terjaga dalam kaderisasi. Kemudian yang kedua, kok rasanya persoalan-persoalan ini juga perlu diselesaikan pada tingkat rekrutmen pasangan calon agar terbuka prosesinya seperti pendaftaran anggota KPU, Bawaslu, kemudian KPID, KI gitu. Sehingga juga masyarakat bisa melihat apa yang dites, apa yang kemudian dijadikan komitmen, apa yang dijadikan standar nilai, siapa yang menguji, dan kemudian pada grade apa pasangan calon itu bisa dipercaya. Sehingga ini punya korelasi, begitu ini berjalan gitu kan Bang, dia terkoreksi untuk satu peningkatan penciptaan kualitas penyusunan APBD, kemudian pada persoalan legislasi Bang, legislasi yang berfungsi untuk mengawasi. Karena sekarang real Bang, saya melihat ketika kepala daerah juga sebagai kepala partai, kooptasinya bukan hanya pada anggota partai yang di parlemen loh Bang, tapi juga dia melebar pada koalisi. Jadi kalau misalkan kepala daerah kabupaten juga kepala partai yang kemudian bisa mengatur anggotanya, nah koalisi di dalamnya juga nggak bisa akhirnya Bang untuk melihat mengkritisi ini gitu. Nah jadi saya melihat pada kesimpulan pertanyaan tadi, APBD 2021 ini adalah APBD politik. APBD politik. Bagaimana nih Bang Anas nih APBD politik? Ya kalau dibilang APBD, ya semua memang produk politik. Iya. Ya ini kan produk politik, sehingga sebelum disahkan DPR kan itu ada lobby-lobby. Ya memang apa yang disampaikan Pak Ihsan tadi ya semua memang produk politik, nggak bisa kita bantahkan. Cuma memang pada dasarnya saya sampaikan tadi, saya tidak menjawab masalah bagi hasil pajak, cuma saya bilang bagaimana kualitas APBD Banten ini kepada konsep real ke masyarakat. Jadi APBD itu untuk masyarakat, sehingga memang masyarakat itu merasakan jelas bagaimana pembangunan yang mereka dapatkan. Dan apa yang disampaikan Pak Ihsan tadi, ya penanganan COVID ini penting, gitu kan? Karena jangan sampai ya hampir sekarang ini setiap daerah juga menganggarkan anggaran untuk penanganan COVID yang begitu besar. Cuma realisasinya tidak dibarengi dengan penurunan angka, gitu kan? Tidak penurunan angka COVID. Nah ini kan semakin meningkat, padahal anggaran kan cukup gede kita anggarkan. Nah ini cobalah memang harus Pak Gubernur dan Pak Andika segera, gitu kan, melakukan evaluasi. Satu lagi Bang, titip Bang, kerja-kerja strategis Pemprov ya saat ini kan juga dikoordinasikan dengan lembaga kampus. Iya. Penelitian ini, riset ini, itu juga kualitasnya dipertanyakan Bang, karena selalu harus ada feedback, cashback. Ya itu kan kalau yang itu, iya. Jadi saya kurang ini ya mendalami. Nanti ya Pak Ihsan, berarti kan Pak Ihsan sebagai akademisi dari kampus berarti kan terjadi seperti. Saya nggak tahu Pak Gubernur tahu atau enggak. Nanti kita juga sampaikan lah, gitu kan, gitu. Seperti itu Pak. Oke, sebenarnya permasalahan isu tentang APBD ini menarik, tapi kita harus berlanjut ke isu yang selanjutnya, yaitu mengenai Bank Banten. Nah, beberapa kali sebenarnya Banten Pos ini sering sekali mengangkat isu terkait Bank Banten ini, yang digadang-gadang menjadi bank daerah kepercayaan masyarakat Banten yang ternyata mengalami dinamika. Dan dinamikanya itu cukup menggegerkan masyarakat ya, di mana kebijakan PWH ini mengenai pemindahan kas daerah dari Bank Banten ke Bank BJB yang kemudian banyak permasalahan lainnya yang mengikuti. Sebagai pengamat, bagaimana nih Pak Ihsan melihat keberpihakan WHA untuk permasalahan Bank Banten ini? susah ya.
hanya bisa ngelus dada karena begitu banyak persoalan. Iya. Di terakhir ini persoalan kredit fiktif, kemudian tudingan operasional yang besar di tingkat pengelola. Yang terakhir DBH ini juga mau digiring ke deposito. Ya, artinya kan ini diarahkan pada bentuk pelanggaran lagi, karena kalau dia ingin dijadikan deposito itu dia memang harus dana yang tidak dingin, likuiditasnya itu sehat gitu. Nah ini kan tidak gitu, karena tidak ada dananya kemudian coba dialihkan pada satu bentuk yang sebetulnya juga kosong gitu. Kalau awal-awal persoalan Bank Banten muncul di mana RKUD dipindahkan, kan ternyata ada juga persoalan yang menyangkut dengan persoalan gubernur di sana, karena penyertaan modal itu juga eksekusinya ya tidak konkret di 2 tahun awal itu. Nah, saya pikir ini semua jadi cerminan bahwa kasus demi kasus yang muncul ini sesungguhnya tidak bisa dinarasikan, kemudian tidak bisa diuji, juga tidak bisa dilogikakan dalam satu bentuk-bentuk berpikir yang normal gitu. Sesungguhnya ada apa sih gitu? Kedua pemimpin yang digadang-gadang memiliki kemampuan dan harapan melakukan perubahan, ya pada akhirnya harus juga menjadi bagian dari masalah yang tidak terselesaikan. Oke Bang Anas, bagaimana nih sebenarnya keberpihakan Pak WHA terhadap Bank Banten ini? Bagaimana prioritasnya juga nih? Apakah ada strategi tersendiri dari WHA mengenai Bank Banten ini? Ya jelas pada dasarnya Bank Banten itu niat didirikan tuh kan sangat mulia, bahwa warga Banten akan memiliki dan ingin memiliki yaitu bank sendiri. Sama seperti dengan provinsi dan daerah masing-masing. Memang di perjalanan menuai masalah yang memang kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, ada kredit macet ini. Nah, memang setelah perjalanan panjang yang terjadi, akhirnya kan Pak Gubernur ya mengucurkan dana di Bank Banten, menyuntikkan anggaran yang cukup besar, sehingga memang pemulihan Bank Banten ini. Nah, sebenarnya bukan pada pertanyaannya tuh yang lebih menarik itu Mbak, bahwa Bank Banten ini bagaimana, yaitu bukan keberpihakan, tapi bagaimana Bank Banten ini ke depan menjadi ya ujung tombak gitu kan, ujung tombak dan prioritas perbankan di Banten nih, contoh gitu. Bank Banten, jadi kita memang ya harus menciptakan, Pemprov Banten harus menciptakan kepercayaan, trust kepada masyarakat, bahwa masyarakat Banten itu kesiapannya, kemauannya menabung di Bank Banten itu harus ditimbulkan, dan masyarakat harus dilakukan itu. Jadi jangan sampai nanti ada Bank Banten tapi para Pemda, birokrat dan lain-lainnya menabung bukan di Bank Banten, tapi di bank lain. Nah ini kan juga, jadi jangan sampai masyarakat cuma mendorong gubernur agar gubernur itu nanti ayo gubernur dukung dan support Bank Banten. Bukan cuma gubernur saja, cuma kita juga harus berpartisipasi gitu. Nah sekarang dia bertanya saya, apa Mbak punya rekening di Bank Banten? Belum. Nah ini kan salah satu support kita gitu kan. Jadi saya juga, siapapun itu pemimpinnya pasti saya kritisi ya. Saya sangat objektif. Tapi hari ini kita juga menilai bahwa fenomena perbankan ini kan kita nggak bisa kita ini juga, karena memang ini cukup krusial. Nah, yang sukses mengelola bank itu kan harusnya memang kita harus belajar dari Jawa Barat. Dia cukup sukses mengelola sehingga bank daerahnya bergeliat ke daerah-daerah dan menjadi pemasukan bagi APBD-nya sendiri.
Ya itu kan fantastis. Ya. Nah ini memang harus ada kajian mendalam, evaluasi terhadap kinerja Bank Banten. Jadi seperti yang saya sampaikan Pak Ihsan, operasional yang begitu tinggi. Nah ini kan harus dievaluasi. Sehingga apa? Target Bank Banten ini ke depan apa? Kan harus disesuaikan dengan visi misi Provinsi Banten seperti apa ininya. Dan kalaupun ya harusnya ke depan Bank Banten juga mempermudah warga Banten untuk mendapat kredit usaha. Nah, sehingga ini jadi masyarakat tuh merasa memiliki Bank Banten. Bukan cuma nanti gubernur menyuntikkan dana, sehingga itu setelah itu masyarakat susah dapat pinjaman. Ya kan sama aja, masyarakat tidak dibantu dengan apa namanya, dengan bantuan, sehingga bantuan yang usaha, kredit, sehingga masyarakat larinya ke rentenir, ke apa namanya, anggaran yang tinggi. Nah ini kan kasihan masyarakat. Nah kembali lagi kepada visi misi Bank Banten itu sendiri, yaitu tadi untuk mensejahterakan masyarakat di Banten, sehingga memang gubernur harus mengambil langkah Bank Banten ke depan dengan disuntiknya dana besar ini dapat mendorong dan membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Jadi ya harus lebih ketat lagi lah, harus lebih profesional lah Bank Banten ini. Jadi perekrutannya harus transparan. Jadi kepala cabangnya juga ya harus transparan. Kita kan nggak pernah lihat tuh Bank Banten ininya seperti apa, kan harus tadi evaluasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, semua lah kita evaluasi, sehingga memang perbaikannya jangan sampai nanti kita cuma menyoroti ya ini gubernur. Saya tidak memuji gubernur di sini, gitu. Namun ya kita harus bersama-sama. Pembangunan itu nggak bisa dilakukan oleh satu pihak, yaitu gubernur saja, tapi masyarakat juga harus, ya itu tadi seperti kita memahami, saya dari aktivis, ya kita harus mengkritisi pemerintahan, sehingga ya beliau bisa melihat, oh ini saya salah. Nah, tapi kalau sudah dikritisi nggak mau, nah ini masalah gitu, seperti itu. Ya, dari harapan Bang Anas tadi, bagaimana nih Bang perhatian WHAA terhadap Bank Banten ini? Melihatnya bagaimana nih Bang Anas? Ya saya melihat dengan dikucurkannya dana cukup besar dan nanti kalau bisa ada evaluasi besar terhadap Bank Banten ini, nah ini ya berarti beliau memberikan harapan besar kepada Bank Banten. Kan anggaran cukup gede Pak Ihsan ya. Jadi jangan sampai nanti anggaran gede ini habis Pak Ihsan buat nyewa gedung saja gitu, operasional apa. Akhirnya jangan sampai terjadi seperti itulah. Dan kita bisa juga belajar lah dari bank-bank daerah-daerah yang lain, dia bagaimana pengelolaan banknya itu namanya pengelolaan banknya berjalan dengan baik. Dan yang paling pesan saya bahwa bank ini, apalagi bank daerah, jadi yang diprioritaskan adalah bagaimana dia mensupport, membantu masyarakat kecil, UMKM, petani, nelayan dalam mendapatkan kredit murah, gampang, jadi jangan dipersulit, sehingga membantu kondisi ekonomi yang hari ini dilanda COVID. Jadi jangan sampai nanti ada loh bank kredit yang dia cair dalam 1 hari. Nah ini luar biasa, masyarakat akan memilih itu, gitu kan. Sekarang aja peminjaman online Pak Ihsan nggak butuh 1 hari Pak Ihsan, cuma butuh 3 menit Pak Ihsan. Ya di dana pinjam orang 8 juta, 10 juta dalam beberapa menit. Nah ini jangan sampai kita ini perbankan kita, Bank Banten ini kalah gitu dengan pola-pola digital yang peminjaman bank-bank online gitu, seperti itu. Kalau Pak Ihsan sendiri bagaimana nih Pak? Benarkah Pak WHAA ini memberi harapan besar untuk menyehatkan Bank Banten? Ini closing statement bukan? Boleh, nanti akan ada selanjutnya lagi, sesi selanjutnya. Kalau saya lihat enggak. Jadi kenapa nih Pak? Bagaimana? Pada akhirnya saya melihat apa yang dilakukan untuk, seperti yang saya katakan awal tadi, ada satu gejala di mana kalau ini urusannya dengan persoalan rakyat agak lemah. Gitu. Jadi apa ya? Saya melihat
Kalau arahnya pada keberpihakan, saya pikir hanya formalitas yang akan berlaku, tapi dia tidak masuk pada substansi sesungguhnya apa yang harus dilakukan secara mendasar, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya kita ke isu yang terakhir nih, yaitu mengenai revitalisasi Banten Lama. Ini yang akan kita bedah bersama-sama adalah terkait program revitalisasi Banten Lama yang merupakan program dari WHA yang sempat mengalami pro dan kontra dari masyarakat, mulai dari anggapan adanya nilai sejarah yang hilang dari revitalisasi tersebut, hingga terakhir ada permasalahan perencanaan Banten Lama yang dianggap tidak jelas, bahkan isunya tidak ada rencana sama sekali nih Pak, Bang maksudnya. Bagaimana nih? Apakah benar tidak ada perencanaan sama sekali? Jadi begini, Banten Lama itu kan luar biasa lah, menjadi ikon Banten ya. Bagaimanapun menurut saya Pemprov Banten sudah merencanakan itu dengan baik. Saya selalu berpikir positif terhadap kinerja Pemprov Banten. Nah, dalam perencanaan baru tadi dibilang menghilangkan nilai-nilai sejarah. Nah, ini tinggal rencananya kan bagus, tinggal controllingnya. Seperti tadi misalnya loss anggaran karena dibilang ada yang dilaporkan ke aparat hukum. Nah, ini kan tinggal controlling di lapangan, di bawah. Jadi memang saya berharap ke depan Pak Gubernur ini melakukan controlling yang cukup. Dibilang ya beliau harus benar-benar mengontrol yaitu tadi pembangunan yang dibilang bisa dinyatakan mercusuar lah Pak Ihsan ya. Tapi ya bukan cuma itu, harus dilihat juga ya harus fair pengusahanya, baru siapa yang pelaksananya juga harus dipantau. Jadi jangan sampai ya kita melihat jangan sampai ini ada ya titipan lah yang pelaksananya. Nah ini kan ayolah fair ininya. Jadi penunjukan untuknya itu kan harus benar-benar yang mumpuni. Jadi jangan sampai ya kita niatnya baik gitu kan. Saya yakin gubernur ini niatnya baik, tapi kan di pelaksanaannya terjadi seperti ini kan berarti ada hal-hal yang tidak dijangkau oleh gubernur. Sehingga memang Pak Gubernur, dulu saya melihat awal-awal kepemimpinan Pak Gubernur terpilih, beliau suka cek langsung Pak Ihsan ya. Betul ya, suka beliau turun langsung mengecek pembangunan. Nah ini yang saya rindukan oleh gubernur. Beliau bisa mengecek langsung bagaimana revitalisasi Banten Lama. Nah, saya melihat dulu saya sering ziarah ke Banten Lama dengan konsep dan revitalisasi yang dilakukan oleh gubernur ini luar biasa. Daya tariknya semakin banyak pengunjung, tertata rapi. Nah, ini menarik. Cuma memang kalau ada kontroversi, kontra dan setuju, ya itu biasalah dalam ini. Nah, cuma kalau bicara aktualisasi penegakan hukum, kalau ada penyimpangan, ya itu biarkanlah aparat hukum yang melakukan penyelidikan, dan kita berharap tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Gubernur harus berlaku ya, kalau dia bersalah ya bersalah, seperti itu. Berarti selama ini kontrolnya kurang nih Bang dari Pak WH sendiri terhadap revitalisasi? Ya saya tidak mengatakan kurang, cuma saya berharap controlling terhadap pembangunan yang terjadi di Banten ya memang harus dikontrol. Nah, sehingga memang apa yang terjadi, saya melihat ya isu-isu tentang Banten Lama ini kan ramai lah dibicarakan. Cuma memang kan apa yang dinyatakan bahwa korupsi ini, karena ini harus dibuktikan gitu. Nggak bisa klaim bahwa terjadi korupsi di Banten Lama, tapi notabene aparat hukum sampai sekarang tidak pernah menetapkan tersangka, belum kan? Nah, belum terjadi penetapan tersangka. Nah, berarti kan masih diduga. Saya berharap ya itu tadi, ke depan ya butuh kontrol yang transparan, dan jangan sampai ya itu tadi kita ya pengusaha-pengusaha yang membangun di Banten ini notabene ya
Jangan sampai notabene titipan lah, seperti itu. Nih, Pak Ihsan, bagaimana nih Pak Ihsan melihat controlling dari WHA mengenai pelaksanaan revitalisasi Banten Lama ini? Ya, tadi banyak sudah disampaikan Bang Anas ya, boleh saya nambahin aja. Kelihatannya polemik yang sekarang terjadi itu karena memang kurangnya satu fasilitasi dialog ya dengan pakar yang memang berkepentingan terhadap arkeologi, sejarah dan budaya di sana, sampai pada persoalan keaslian mungkin. Saya juga artinya tidak mau masuk terlalu jauh, tidak memiliki kompetensi di sana, tapi kalau melihat perdebatan di media, rasanya itu yang terjadi. Oke, ini pembahasan kita sudah selesai, jadi mungkin minta closing statementnya aja nih. Bang Anas dulu lah. Anas dulu, oke. Dari Apa itu closingnya? Tentang apa nih? mengenai pembahasan kita kali ini nih Bang. Ya saya sih sebenarnya saya sangat mensupport dan memberi harapan kepada gubernur dan wagub untuk tetap fokus pada kerja dan janji-janji politiknya, sehingga memang apa yang isu-isu yang hari ini bahwa Pilgub Banten didengungkan gitu kan, saya berharap tanggalkan dulu lah, bekerja sajalah untuk masyarakat Banten, sehingga masyarakat itu bisa menilai bahwa Gubernur Banten dan wakilnya itu bekerja konkret dan nyata buat masyarakat dan Banten, sehingga masyarakat Banten sudah sejahtera, insya Allah di 2023 ya, kalau salah terpilih kembali seperti itu. Tapi ya buktikan 2022 Bang. 2022 ya. Nah itu kalau nggak digeser. Jadi ya closing dari saya ya, saya berharap, saya memberi harapan kepada gubernur agar bisa lebih membuktikan kerja nyatanya kepada masyarakat di Banten dan menepati janji-janji politiknya, seperti itu. Dari Pak Ihsan bagaimana nih Pak closing statementnya? Bang, izin closing statement saya nyanyi aja Bang ya. Boleh. Walaupun suaranya palsu. Coba ngomong. Nggak usah didengerin, tapi yang penting tangan terakhirnya gitu loh. Siap-siap tepuk tangan. Jadi sebenarnya begini, engkau yang sudah tua istirahatlah, hari menjelang maghrib patua sudahlah. Baik, CS Banpos, demikian diskusi kontroversi kali ini. Terima kasih Pak Ihsan, terima kasih Bang Anas. Terima kasih juga kepada CS Banpos yang sudah menyaksikan diskusi kontroversi kali ini. Sebelum tutup, saya mau mengingatkan dulu kepada CS Banpos, jangan lupa untuk subscribe dan like, comment, and share, karena banyak sekali video menarik yang juga informatif yang ada di Banpos channel ini. Saya Irat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.